Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Seorang pria di Merauke tewas di panti pijat. Jalan di Kabupaten Jayapura hancur bertahun-tahun tidak diperbaiki. Warga ancam berunjuk rasa. Dampak cuaca buruk di Merauke, harga sayur mahal. Penghuni panti pijat di Jalan Gak, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, geger dengan mayat pria yang tergeletak di dalam satu kamar di panti pijat. Polisi yang mendapatkan laporan dari pemilik panti pijat langsung datang ke lokasi untuk menyelidiki kematian pria yang diketahui bernama Florentinus yang berasal dari Kabupaten Bovendigul. Saksi mengatakan kepada polisi, korban datang sekitar pukul 7:30 pagi ke panti pijat untuk pijat tradisional. Namun tiba-tiba ia jatuh terpelungkup di dalam kamar. Di lokasi kejadian, polisi menemukan sejumlah barang bukti untuk proses penyelidikan lanjut. Kita di Timung Tiara, kita dapat laporan dari masyarakat ada penemuan mayat yang meninggal di Timung Tiara. Saat ini kita di TKP untuk dari identifikasi Polres Merauke melakukan identifikasi. Untuk memastikan kematian korban, jasad Florentinus dibawa ke rumah sakit untuk divisum. Polisi juga belum bisa memastikan apakah ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Jalan di Kampung Ongan Jaya, Distrik Yapsi, Kabupaten Jayapura, semakin memprihatinkan. Sejak tahun 2017, jalan ini rusak dan berlubang, namun hingga kini belum juga diperbaiki. Padahal jalan ini merupakan jalan penting bagi masyarakat untuk membawa hasil pertanian dan perkebunan ke pasar. Kepala Kampung Ongan Jaya, Marjono, mengatakan perbaikan jalan merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi dan kabupaten. Untuk perbaikan jalan provinsi sudah rampung, namun ia mengaku heran dengan perbaikan jalan kabupaten yang hingga kini masih terbengkalai. Kondisi jalan yang rusak parah sering menyebabkan kendaraan warga rusak dan membahayakan pengendara karena jika hujan turun, jalan berlumpur dan sulit dilalui. Di sini yang tentunya jalan itu kan dibagi, ada jalan kabupaten, ada jalan provinsi. Nah, kemudian yang sudah dilaksanakan, yang sudah dibangun ini kan jalan provinsi mulai dari SP5 sampai di Kuarcat lewat lah, sampai Kuarcat lewat. Nah, tetapi yang jalan kabupaten ini yang nggak entah itu hambatannya apa. Jalan utama, Pak. Iya, jalan utama ini, jalan kabupaten ini. Sementara kondisi jalan untuk kami di Distrik Yapsi, Kabupaten Jayapura ini masih dalam kondisi seperti ini. Jadi kami mohon kepada dengan kehadiran Bapak anggota DPR Kabupaten Jayapura sehingga bisa dapat ditindaklanjuti di lembaga eksekutif ataupun legislatif yang ada di Kabupaten Jayapura sehingga itu bisa dibicarakan atau didiskusikan dalam sebuah rapat diskusi anggaran yang ada di Kabupaten Jayapura. Salah satu anggota DPRK Jayapura, Seblon, prihatin dengan kondisi jalan di Kampung Ongan Jaya. Ia berjanji akan memperjuangkan perbaikan jalan. Terus untuk jalan, Bapak, itu memang kita prioritaskan. Jalan menuju Yapsi itu memang, sedangkan hasil banyak keluar dari sini. Baru jalannya begitu, kami akan perjuangkan dalam waktu dekat. Kami akan bentuk pansus untuk naik ke kelapa sawit ini informasi. Itu sudah kita bicara, kami akan bentuk pansus.
Pansus itu yang nanti sekaligus dia lihat itu jalan. Kenapa jalan itu tidak bisa diaspal? Warga Desa Onganjaya berharap pemerintah kabupaten segera memperbaiki jalan karena warga sangat bergantung dengan jalan ini. Mereka juga meminta pemerintah transparan dengan anggaran perbaikan jalan. Jika pemerintah Kabupaten Jayapura tidak merespon tuntutan, warga Desa Onganjaya akan berunjuk rasa agar persoalan ini menjadi perhatian pemerintah Provinsi Papua. Ari melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Ribuan warga Jayapura memadati tempat wisata Pantai Amai untuk menikmati libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek. Tempat wisata Pantai Amai yang terletak di Kampung Tabla Supa, Distrik Depapre, menjadi salah satu lokasi favorit bagi warga untuk berlibur. Kendati jaraknya hanya sekitar setengah jam dari kota Jayapura dan kota Sentani, pengunjung senang karena Pantai Amai masih alami dan indah karena berhadapan langsung dengan Samudra Pasifik. Pantai ini juga memiliki dua tempat permandian, yakni permandian air laut dan sungai, sehingga pengunjung memiliki pilihan. Selain itu, pengunjung juga bisa mengunjungi objek wisata lainnya di sekitar Teluk Merah dengan menyewa speedboat. Tempatnya bagus, strategis. Jalannya sudah baik dari Sentani sampai di Depapre. Jalannya mulus. Jadi tempat ini cocok karena memiliki dua tempat mandi, satu air laut dan satunya air tawar. Jadi tempatnya sangat bagus. Ada pasir yang bisa menjadi tempat bermain untuk anak-anak kecil. Jadi tempatnya aman. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang mau bermain atau berekreasi, datang saja di Pantai Amai karena tempatnya sudah sangat indah. Tempat untuk memarkir kendaraan juga sebanyak apapun bisa diparkir di sini. Untuk harganya sangat terjangkau. Saat hari libur, jumlah pengunjung di pantai ini bisa mencapai ratusan orang per hari, sehingga memberikan keuntungan bagi pedagang di kawasan ini. Kami buat taksir saja, 2.000 itu ada dapat. Sepanjang pantai ini sampai nanti ada di ujung. Juga ada di pantai sebelah ini. Sebelah ini masih ada. Kalau full di Tabla Supa mungkin lebih dari 2.000. Karena ada yang masuk di Arlen, ada yang masuk di pantai sebelah, ada yang lebih ke sebelah lagi. Sampai terampuran orang ke sini ke pantai yang orang sudah tidak bayangkan itu matahari itu tereknya seperti apa. Mereka duduk santai saja. Pengelola tempat wisata ini berharap agar pengunjung Pantai Amai menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan, serta tidak merusak fasilitas yang disediakan di lokasi wisata Pantai Amai. Arthur melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Ratusan warga keturunan Tionghoa pada hari Rabu merayakan Tahun Baru Imlek 2576 Kong Zili dengan meriah di Wihara Arya Dharma Skyland, Kota Jayapura, Papua. Mereka membakar dupa silih berganti untuk mengenang para leluhurnya. Ketua Wihara Arya Dharma Skyland, Pandita Arya Dharma Aan Jamian, berharap di tahun Imlek 2576 umat Buddha dapat berbuat baik karena kebaikan itu tidak tergantikan. Sebetulnya ini bukan suatu hari raya agama, tapi ini adalah suatu kebudayaan dari Chinese. Jadi ada kata-kata Gong Si Fa Cai itu artinya kita itu harus mengucapkan selamat terus juga keberkahan dan sebagainya. Imlek tahun 2576 Kong Zili ini harapan-harapan daripada umat kita adalah tetap berbuat baik, karena kebaikan itu tidak akan bisa tertukar dengan apapun. Jadi tetap berbuatlah kebaikan-kebaikan, dan kita selalu cinta kasih sayang yang harus kita kembangkan. Karena apa? Karena diri kita lah yang menentukan kita ke depan. Kasdam 17 Cendrawasih Brigjen Fei Sebua yang hadir menyaksikan atraksi barongsai
juga berharap di tahun baru Imlek, warga di Papua mendapatkan kesuksesan dan kesehatan. Kami juga berharap kiranya saudara-saudara kita yang merayakan tahun baru Imlek ini bisa merayakan dengan sejahtera, dengan bahagia, sehingga kehidupan kita ke depan semakin baik. Dan kami juga berharap bagi rekan-rekan kita semua, saudara-saudara yang ada di Jayapura, kita juga mengucapkan selamat tahun baru bagi saudara-saudara kita yang merayakan Imlek. Di akhir perayaan Imlek di Wihara Arya Dharma Skyland ini diwarnai atraksi barongsai dari Sanggar Seni Papua Golden Tiger yang melibatkan 23 orang asli Papua. Atraksi ini untuk menarik minat masyarakat Papua untuk bergabung dalam Federasi Olahraga Barongsai Indonesia atau FOBI. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan.